А так бывает, я вновь проиграл, сам себя предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut untuk pemahaman berikutnya, yaitu klien nomor 2198. Mbak ulangi, klien nomor 2198. Di sini ada terawangan sebuah benda berwarna putih yang Mbak Wira tidak tahu ini bendanya apa, karena Mbak Wira juga tidak menjual benda-benda seperti ini. Kemudian Mbak Wira juga tidak bertanya ini dapatnya dari mana, beli di mana, harganya berapa, maupun praktisi yang meritualkan siapa. Ya, jadi berdasarkan dua informasi itu, Anda bisa tahu bahwa hasil terawangan Mbak Wira benar-benar murni, asli, tanpa rekayasa, sesuai dengan hasil benda yang diterawang, ya, sesuai dengan foto benda yang dikirimkan, tanpa ada maksud ingin meninggi-ninggikan atau membaik-baikkan seseorang, tanpa ada maksud menjatuh-jatuhkan atau menjelek-jelekkan seseorang. Kenapa? Karena Mbak Wira juga tidak tahu ini belinya dari mana ataupun praktisinya siapa. Ya, jadi netral saja, ya, apa adanya Mbak Wira sampaikan, dan oleh karenanya Mbak Wira terbiasa ya menyampaikan jujur apa adanya. Itulah kenapa Mbak Wira bisa bertahan untuk jasa terawangan hingga 7 tahun, ya, karena memang apa adanya aja. Masalah nanti untuk klien bisa menerima atau tidak, itu Mbak Wira kembalikan ke masing-masing diri klien, ya. Jadi Mbak Wira tidak bisa mempengaruhi Anda, tidak bisa campur tangan, tidak bisa memaksa Anda supaya Anda percaya sama Mbak Wira, nggak bisa. Anda mau percaya silakan, tidak juga tidak masalah. Ini sekedar informasi, ya. Jadi ada pemahar juga, ya, memaharkan tembang liring ke Mbak Wira, ya, memaharkan terawangan tembang liring ke Mbak Wira. Mbak Wira cek itu kosong. Nah, kemudian pemahar itu menerawangkan tembang liringnya ke praktisi lain, entah siapa Mbak Wira tidak tahu. Dinyatakan oleh praktisi itu ada khodamnya. Nah, terus si pemahar ini bingung, ya, loh, kata Mbak Wira kosong, kata praktisi lain kok ada khodamnya, yang benar yang mana? Dia tanya ke Mbak Wira, Mbah, katanya orang lain, katanya praktisi lain, kok ada khodamnya, kok katanya Mbak Wira kosong, ini yang benar yang mana? Jawabannya adalah kembali ke diri Anda masing-masing, ya. Bendanya Anda yang memiliki, tembang liringnya Anda yang memiliki, azimatnya Anda yang memiliki, pusakanya Anda yang memiliki. Selama Anda merasakan tuah dari benda itu dan tuahnya positif, silakan disimpan. Berarti memang itu berkhodam, dan berarti Mbak Wira tidak bisa membaca khodamnya, gitu aja. Namun selama kok benda itu tidak memberikan dampak positif, tidak memberikan perubahan, tidak memberikan apa-apa kepada diri Anda, maka dibuang aja. Mau orang lain mengatakan itu berkhodam, ya dibuang aja. Toh Anda tidak merasakan tuahnya. Berarti Mbak Wira yang benar bahwa memang benda itu kosong, tidak berkhodam, gitu aja. Jadi semakin Anda bertanya ke banyak praktisi, semakin banyak pula jawabannya, semakin bingung diri Anda. Saya ulangi, semakin Anda bertanya ke banyak praktisi, semakin banyak pula jawabannya, semakin bermacam-macam pula hasil terawangannya, dan Anda akan semakin bingung. Oleh karenanya yang benar bagaimana, Mbah? Yang benar kembalikan ke diri Anda sendiri. Anda merasakan dampak positif enggak? Kalau enggak, buang. Kalau memang masih merasakan dampak positif, masih merasakan benefit positif dari benda itu, simpan. Gitu aja. Ya, ini sekedar sharing, ya, wawasan edukasi untuk sedulur semua yang gemar menerawangkan bendanya ke banyak praktisi, ya. Jadi memang hal itu tidak bisa dipungkiri, ya, karena praktisi juga macam-macam. Mohon maaf, Mbak Wira tidak ingin menang sendiri, juga tidak mau jadi kalah-kalahan, ya, tidak ingin menang sendiri, juga tidak mau jadi kalah-kalahan. Kalau hasil terawangan dari Mbak Wira dirasa kurang indah di telinga, mau dipercaya boleh, tidak juga tidak masalah. Cuman Mbak Wira bertahan 7 tahun di jasa terawangan karena memang Mbak Wira menyampaikan apa adanya. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, kembalikan semuanya ke diri Anda sendiri. Selama itu bermanfaat, simpan. Selama tidak bermanfaat atau merugikan, buang. Gitu aja, simpel. Ya, jadi hidup ini sudah penuh dengan masalah, sudah banyak dengan masalah, maka jangan tambahi masalah karena benda-benda kayak gitu. Ya, kalau Mbak Wira kayak gitu aja, simpel. Makanya kalau Mbak Wira jualan azimat, Mbak Wira jualan benda bertuah, semuanya pasti anti ribet, anti ruwet, tanpa pantangan, tanpa perawatan, semua tinggal pakai. Kenapa? Karena Mbak Wira tahu orang yang memahar azimat, orang yang memahar benda bertuah, itu hidupnya udah banyak masalah.
Makanya dia butuh bantuan dari entitas gaib untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah dia. Kalau masih ditambahi lagi ada perawatannya, ada pantangannya, harus gini, harus gitu, pakai tua harus pakai mantra. Tahu kan ya, ada benda-benda bertua yang kalau mau memakai harus pakai mantra. Aduh, ribet banget. Ya, kalau malam Jumat lupa nggak ngasih dupa, demitnya ngamuk, itulah ribet banget. Ya, hidup Anda sudah penuh dengan masalah, maka jangan tambahi masalah Anda dengan memahar benda-benda seperti ini. Itu adalah pesan dari Mbah Wira. Ya, kalaupun Anda ingin memahar, carilah yang simpel. Loh, kok tahu dari mana? Kalau itu simpel apa enggak? Cek track record praktisi penjualnya. Mbak Wira sering sampaikan, sebelum membeli cek dulu. Ya, dahulukan edukasi sebelum membeli, itu pentingnya kayak gitu. Dahulukan edukasi sebelum membeli. Jadi cek dulu track recordnya dari sosial media yang ada. Seperti apa sih sepak terjang praktisi tersebut. Baru setelah Anda yakin, oke, klik anti ribet silahkan dibeli gitu. Ya, ini edukasi untuk seluruhnya. Kita kembali ke sebuah benda berwarna putih ini berkodam. Ya, kok bisa sampai keluar jawaban berkodam? Mbak Wira menggunakan beberapa metode. Yang pertama, Mbak Wira menggunakan metode vibrasi energi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengetahui kandungan energi pada suatu benda bertuah. Kenapa? Karena benda bertuah itu adanya tuah, itu dari energi. Ya, adanya tuah itu dari energi. Apakah energi itu energi alam? Ya. Apakah energi itu energi manusia? Apakah energi itu energi dari jin ataupun kodam pendamping yang menempati benda itu. Jadi seorang praktisi harus bisa membedakan. Nah, untuk benda ya dari klien nomor 2198 ini, Mbak Wira cek energinya utamanya itu dari kodam. Ya, dari kodam. Oleh karenanya Mbak Wira kemudian lanjut ke metode berikutnya, itu metode visualisasi. Apa itu? Yaitu metode untuk mencari tanda-tanda visual atau tanda-tanda penampakan dari suatu kehadiran entitas gaib ya ketika menerawang suatu benda bertuah. Mbak Wira mendapati sosok ada dua. Yang pertama laki-laki hitam, full hitam. Yang kedua wanita berbaju biru. Nah, ini karena ongkos terawangan Mbak Wira ini kan murah ya, 150.000 aja, plus edukasi lagi kan gitu. Maka Mbak Wira hanya menerawang yang dominan. Yang dominan itu yang paling kuat atau yang paling utama di suatu benda. Yang paling dominan apakah pasti presidennya? Belum tentu. Bisa jadi juru bicaranya. Kenapa? Karena presidennya tidak mau ditemui. Itu bisa jadi. Jadi jangan kemudian Anda mengkerdilkan pikiran Anda bahwa kalau yang paling dominan pasti presidennya. Belum tentu. Bisa jadi itu juru bicaranya atau apa namanya, dubes ya, duta besarnya, bisa jadi. Jadi harus pintar-pintar memilih dan memilah kayak gitu. Kita kembali ke benda. Jadi ada sosok hitam legam dan wanita berbaju biru. Untuk yang dominan adalah yang laki-laki berwarna hitam-hitam ya. Jadi kalau dilihat memang benar-benar full hitam dari atas sampai bawah. Ketika Mbak Wira mencoba menelusuri lebih lanjut, hanya terlihat kepala ya, seperti mukanya monyet, taringnya panjang-panjang, matanya merah, hidungnya merah ya. Jadi ya ciri khas seperti ras Omyang ya, ciri khas seperti ras Omyang, yaitu suatu entitas yang memang paling sulit untuk diterawang. Omyang setahu Mbah Wira adalah salah satu entitas yang masuk kategori ya entitas jajaran entitas yang sulit diterawang. Setelah Marit, Ifrit, yaitu secara vibrasi energi masih bisa dirasakan kalau Omyang itu udah sulit diterawang karena memang karakter dia ya ogah-ogahan untuk diterawang. Lalu kalau misalnya ada Omyang pengen diterawang kan bagaimana Mbah Wira? Ada, Mbah Wira telah nge-share suatu tips ya dalam video tersebut. Tiga benda atau 3 bahan inilah yang harus Anda siapkan sebelum mensketsakan kodam Om yang ada. Pernah videonya Mbak Wira buat, silakan bisa Anda dengarkan sebagai tips ya, edukasi sebelum Anda mensketsakan atau menerawangkan kodam yang berasal dari jenis Om yang ya. Kita kembali. Jadi secara karakter energi memang dekat banget dengan Om yang ya, dia terasa keras, ganas dan panas ya, keras, ganas dan panas. Itu adalah gambaran karakter dari kodam dengan tuah penundukan dan eksekusi ya, penundukan dan eksekusi. Kalau penundukan itu apa? Membuat orang lain itu takluk ya, tunduk dan takluk, manut, nurut dengan apa yang kita inginkan. Kalau eksekusi itu adalah gandengan dari proteksi. Jadi begini, Mbak Wira tidak ngajari nyantet orang ya, Mbak Wira tidak ngajari nyantet orang, dan Mbak Wira juga tidak buka jasa santet ya. Jadi tolong didengarkan baik-baik, Mbak Wira tidak membuka jasa santet ya. Ada 5 jasa yang tidak Mbak Wira buka. Pertama santet, kedua pelet, ketiga kebal ya, santet, pelet, kebal itu Mbak Wira nggak jual. Kemudian yang keempat adalah judi ya, baik trading maupun judi tradisional. Yang kelima terawangan masa depan. Ini yang jangan sampai Anda salah ya menilai Mbak Wira, berarti dukun, berarti bisa nyantet. Enggak, Mbak Wira enggak jualan itu. Kita kembali.
Eksekusi adalah suatu metode untuk menyerang orang lain. Ya, kadangkala eksekusi itu dibutuhkan ketika proteksi itu tidak cukup. Kenapa? Karena pertahanan yang paling bagus adalah menyerang. Jadi ketika bertahan ada kalanya orang itu bertahan sekali, diserang lagi, bertahan 2 kali, diserang lagi, bertahan 3 kali, diserang lagi, bertahan 4 kali. Akhirnya nyerang ini gemes, kok diserang nggak tembus-tembus ya, akhirnya menyerang lagi 5 kali. Nah akhirnya apa, yang bertahan ini lama-kelamaan merasa, oh kalau aku bertahan kok nggak cukup gitu. Akhirnya perlu menyerang, perlu mengembalikan kiriman, perlu mengembalikan serangan itu kepada pengirimnya. Itu yang disebut dengan eksekusi. Ya, jadi khodam dalam benda ini tuh bisa melakukan hal semacam itu. Paham ya? Jadi ada penundukan, ada eksekusi. Tentu kalau ada eksekusi dia tentu bisa proteksi. Kalau ada penundukan pasti dia juga bisa kewibawaan. Ya, kewibawaan itu membooster aura Anda sehingga orang lain itu segan dengan Anda. Biasanya khodam-khodam dengan tipe kewibawaan dan penundukan ketika lama dipakai membuat penggunanya itu tidak disenangi oleh orang lain. Loh kok bisa Mbah? Akan Mbah Wira jelaskan. Jadi begini, Anda tahu bedanya Pak Kebon dan Kepala Sekolah. Pak Kebon itu pengasihan, Kepala Sekolah itu kewibawaan. Pak Kebon nyaman, kita ngobrol sama Pak Kebon nyaman. Kenapa? Karena pengasihan. Sedangkan kalau Kepala Sekolah kita ngobrol nggak nyaman, kiku, ya, serba takut karena penundukan, kewibawaan dan penundukan. Ketika orang itu kewibawaan dan penundukannya tinggi, ya kan, ini jelas ini dah proteksi, eksekusi, kewibawaan, penundukan. Ini garis keras ini. Kalau hal semacam ini terus dipakai tiap hari, maka orang itu dekat dengan Anda itu jadi gak nyaman, jadi segan, jadi takut. Gimana tuh rasanya kalau orang itu ditakuti? Masa ada orang yang betah ngobrol lama-lama dengan orang yang ditakuti? Kan nggak ada. Contoh Hitler. Hitler takuti. Semua orang cocok dengan idenya Hitler, tembak mati di tempat. Takut orang akhirnya. Nggak nyaman orang berada dekat dengannya. Itulah kenapa kapan hari ada yang tanya ke Mbah Wira, Mbah, saya itu punya khodam proteksi kuat banget. Kenapa kok hubungan sosial saya jadi buruk kok dengan orang-orang lain? Ya karena proteksi yang terlalu kuat. Biasanya proteksi yang terlalu kuat itu gandengannya adalah kewibawaan penundukan. Kalau itu terlalu kuat setiap hari dipakai, ya orang jadi takut. Kehidupan sosial Anda jadi kurang baik. Nah ini yang orang itu kadang nggak menyangka bahwa efeknya itu bisa sampai seperti itu. Padahal kalau di logik itu logika sekali. Ya, wali kelas itu nyaman, orangnya menyenangkan. Itu pengasihan, membuat murid-murid itu nyaman dekat dengan dia. Tapi coba kalau itu Wakasek gitu, wakil kepala sekolah gitu, orangnya tegas, serem, menakutkan, berwibawa. Wah itu kalau ada anak mau bolos tuh ketemu Wakasek udah terkencing-kencing di celana. Mana ada yang nyaman ngobrol sama orang kayak gitu? Tapi ya memang dia disegani dan ditakuti. Tapi orang nggak nyaman dekat dengan orang-orang yang penundukannya kuat, kewibawaannya kuat. Nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh-jauh. Gus Dur ya dengan Pak Harto, tahu ya, presiden kita Gus Dur dan Pak Harto. Gus Dur kurang disegani dibandingkan dengan Pak Harto. Tapi kalau di kalangan spiritualis tentu Gus Dur lebih menang. Tapi di kalangan militer Pak Harto punya nama. Siapa orang yang nggak segan dengan Pak Harto? Apa ada orang yang nyaman betah lama-lama ngobrol dengan Pak Harto? Takut. Bahkan meme stikernya aja hanya stiker loh ya. Ada tulisan piye kabare cek penak zamanku toh, itu udah membuat dada itu berdebar. Hanya stikernya loh padahal. Apalagi berjumpa langsung dengan orangnya. Itulah efek dari kewibawaan dan penundukan. Ditakuti, disegani, betul itu. Karena memang militer, basic militer memang harus begitu. Kalau seorang militer tidak ditakuti, tidak disegani, wah maling nggak takut. Security kok melambai, wah malingnya ngelunjak kan gitu. Paham ya ini ya. Jadi ini adalah bukan Mbah Wira ingin menjelek-jelekkan sesuatu, bukan. Ini gambaran ya, edukasi bagi seluruh pendengar channel Mbah Wira bahwa seperti itulah efek penundukan. Jadi pahami ya, kita kembali. Ingat ya, Mbah Wira tidak tahu ini batu beli di mana ya, penjualnya siapa, Mbah Wira juga tidak tahu. Jadi ini bukan punyanya Mbah Wira. Ya, bukan Mbah Wira yang jualan. Bukan Mbah Wira yang menjual benda ini. Jadi Mbah Wira hanya sifatnya mengedukasi aja. Kita kembali. Asal khodam dari daerah hutan ya di Jawa Timur. Masuk kategori hutan wingit ya. Kemudian untuk khodamnya sendiri ini dark entitas ya, dark entitas. Tanpa dampak negatif. Apabila kita bicara Om Yang itu
tentu dampak negatif itu muncul tidak serta-merta dari dampak positif yang ada. Ya, kadangkala salah penggunaan itu juga bisa menyebabkan dampak negatif seperti yang Mbak Wira sampaikan tadi. Ketika wibawaan dan pendudukan dipakai tiap hari, maka dampaknya apa? Dijauhi secara sosial. Ya, jadi sebenarnya aman tanpa dampak negatif, tapi human error dalam menggunakan itu bisa menimbulkan dampak negatif tanpa disadari. Kita kembali, usia Khodam kira-kira 2600-an tahun, ya tua ya, dengan level power sekitar 92, itu istimewa. Kalau 2600 itu tua Mbak ya, karena standar Mbak Wira menyebut tua itu 3000 ke atas itu tua. Kalau 2600 mendekati tua lah ya, kita sebut mendekati tua. Kemudian ingat, kalau Mbak Wira bicara wujud itu bukan berarti kita ngomongin bentuk dari Khodam tersebut ya, melainkan dari apa, gambaran karakter energi yang dia miliki. Tidak ada yang bisa melihat wujud aslinya jin, termasuk Mbak Wira. Selalu Mbak Wira tekankan sejak di channel Jejak Mistis ya, hingga sekarang di channel Mbak Wira, selalu Mbak Wira tekankan bahwa ketika Mbak Wira ngomongin wujud, penampakan, maka itu berarti bukan ngomongin bentuk, melainkan karakter dari energi yang dia miliki. Kalau seperti Om Yang ya, berarti apa, galak gitu ya, kemudian keras, tegas, hantam dulu baru pikir belakangan. Kemudian aura yang hitam atau warna hitam ini menandakan dia dark entitas. Dia juga punya kekuatan ya dalam hal apa, sihir. Tapi sihirnya di sini didukung dengan kekuatan agresivitas, sehingga dia tuanya lebih kecenderung ke tadi, kewibawaan penundukan. Jadi membuat orang lain segan, dalam benak pikiran mereka Anda itu menjadi ditakuti dan disegani seperti itu. Kemudian tuahnya udah jalan Mbak Wira ya, bagus. Kemudian kalau untuk perawatan, silahkan Mbak Wira merekomendasikan dupa gaharu Cap Raja Om Yang. Kenapa kok dupa gaharu? Kenapa? Karena gaharu itu adalah kayu yang banyak disukai oleh entitas gaib ya. Dia herbal, artinya tanpa campuran bahan kimia apapun, sehingga secara vibrasi energi bagus untuk benda-benda bertuah. Ya, kemudian dia juga tanpa bahan kimia apapun, sehingga tidak pedih di mata, tidak sesak di dada. Ada diskon 50% di Shopee dan Tokopedia. Silakan ketik aja dupa gaharu herbal Cap Raja Om Yang ya. Memang kesukaan ras Om Yang dan pegangan pribadi Mbak Wira juga berasal dari ras Om Yang. Kita kembali, seberapa istimewa kasih ras Om Yang. Ras Om Yang itu adalah ras yang setia. Dia sulit diterawang. Kenapa? Karena memang karakter dia yang tidak mau ditelanjangi. Jadi bagi Khodam itu diterawang sama seperti ditelanjangi. Oleh karenanya Khodam selalu menyembunyikan dirinya. Cuman karena memang Mbak Wira akrab aja ya dengan ras itu, dan kebetulan ilmu Aji Coroko Sungsang ya, bawaan Mbak Wira itu jodohnya sama ras Om Yang dan Buto. Oleh karenanya Mbak Wira ini banyak pegangan dari ras Om Yang. Kemudian karena karakter atau kemampuan Mbak Wira di bidang kerejekian, makanya Mbak Wira banyak pegangan-pegangan yang mengarah di kerejekian ya. Ini sekedar spoiler aja. Kalau benda ini Mbak Wira tidak tahu dari mana ya. Kemudian untuk klien nomor 2198, silakan nanti Mbak Wira minta tanggapannya ya, bagaimana tanggapan Anda, pengalaman Anda selama benda ini dan lain sebagainya. Terima kasih, itu aja yang bisa Mbak Wira sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Terima kasih, selamat malam. Alhamdulillah ya, ada tanggapan dari klien nomor 2198 ya. Di sini nanti untuk hasil tanggapannya akan Mbak Wira screenshot untuk Mbak Wira pasang di sepanjang video channel Mbak Wira ya, supaya saudara semua bisa ikut membaca, ikut tahu bahwa Mbak Wira menyampaikan sesuatu memang benar apa adanya ya, bukan hanya sekedar omong kosong belaka. Akan Mbak Wira bacakan sekilas ya. Jadi beliau mengatakan memang benar yang saya alami saat memegang benda ini. Saya pun merasa sendiri wajah saya seperti seram. Nah, ini cocok ya. Kemudian pernah mengalami kejadian ya pada waktu beliau jalan-jalan ya. Itu ada gurunya yang kesurupan, kemudian mengaku kalau dari Gunung Slamet, dan dapat laporan dari bawahannya kalau saya ini di sini adalah klien nomor 2198, bahwa klien nomor 2198 sudah menghancurkan kerajaan atau tempat makhluk gaib yang ada di sekitar gua Nagaraja tersebut, dan makhluk itu marah ya. Nah, apakah benar kejadian itu? Mohon penjelasan. Jadi gini, untuk kejadian itu karena Mbak Wira tidak ada di lokasi ya, Mbak Wira juga tidak melihat sendiri kejadiannya, maka Mbak Wira tidak bisa klarifikasi. Apakah benar atau salah, Mbak Wira tidak bisa memberikan tanggapan. Namun apabila memang Anda benar telah mengalami seperti itu ya, anggap saja itu sebagai pelajaran positif yang diambil hikmahnya. Jadi ketika Anda lain kali jalan-jalan ya ke suatu tempat, alangkah lebih baik apabila batu-batu azimat, mustika, pusaka, dan benda bertuah itu ditinggal.
Apabila Anda membawa benda-benda semacam itu kemudian pergi ke alam, ke gua, ke air terjun, ke gunung, ke laut dan sebagainya, maka yang dikontrol adalah hati. Bagaimana hati ini agar tetap rendah gitu ya, tidak menantang penghuni di sana, tetap sopan, tetap baik. Anggap aja seperti Anda masuk ke kampung orang, yang penting tetap sopan, maka semua akan baik-baik saja. Itu yang selalu Mbah Wira terapkan ketika Mbah Wira kemanapun. Mbah Wira perjalanan keluar pulau itu sering, bahkan ke luar negeri juga sering. Mbah Wira pernah membawa satu benda bertuah dari Jawa ke Kuala Lumpur, Malaysia. Dan alhamdulillah tidak pernah terjadi apa-apa selama Mbah Wira membawa benda-benda tersebut. Kenapa? Karena ya itu tadi, yang dikontrol adalah hati. Jangan adigang, adigung, adiguna, jangan jumawa. Kenapa? Karena dengan kita adigang, adigung, adiguna dengan jumawa berarti kita menantang penduduk gaib yang ada di sekitar situ. Ya kalau kita menang nggak apa-apa, mungkin hanya keluarga, teman-teman kita yang menjadi sasaran. Tapi kalau kita kalah, wah hancur lebur di situ. Banyak ya orang-orang yang pulang dari suatu tempat kemudian jadi gampang kesurupan, jadi ketempelan dan seterusnya. Itu membawa dampak negatif yang merugikan, gitu ya. Jadi atas apa yang Anda alami, Mbak Wira tidak bisa mengkonfirmasi. Ya, atas apa yang Anda alami, Mbak Wira tidak bisa mengkonfirmasi. Namun kedepannya bisa kita jadikan pelajaran bahwa kita hendaknya menjaga sikap, menjaga hati, menjaga perasaan ketika kita datang ke tempat manapun. Kenapa? Karena di mana bumi dipijak, di situ gaib dijunjung. Demikian, semoga menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih.